Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Wijaya dengan NIM 23115790 dari Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Di video ini saya akan menjelaskan hasil analisis data sensor IoT pada sistem Smart Office. Sistem Smart Office ini memonitor beberapa kondisi dalam ruangan untuk mendukung lingkungan kerja yang lebih nyaman, otomatis, dan efisiensi energi. Dalam studi kasus ini, ada 3 parameter utama yang dimonitor, yaitu jumlah orang yang menggunakan ruangan atau okupansi, suhu ruangan, dan intensitas cahaya. Target dari analisis ini adalah melihat pola penggunaan ruangan, memeriksa apakah jumlah orang berdampak terhadap suhu ruangan, dan kemudian memberikan rekomendasi penghematan energi berdasarkan datanya. Jadi, semua keputusan diambil dari data, bukan sekadar opini. Oke, saya di sini akan menggunakan dataset Smart Office IoT. Ini berasal dari Room A. Data dikumpulkan per jam dan terdiri dari beberapa kolom penting seperti timestamp, occupancy, temperatur, dan light. Data time series seperti ini cukup umum di bidang IoT karena kita ingin melihat perubahan kondisi dari waktu ke waktu, bukan hanya snapshot dan satu waktu saja. Dan format data seperti ini kita bisa membedakan kapan ruangan aktif, kapan kosong, dan kapan kondisi tertentu seperti suhu dan cahaya mengalami peningkatan. Oke, untuk bagian A, pertama saya menganalisis tren kehadiran per jam. Setelah divisualisasikan dalam bentuk data, terlihat pola bahwa ruangan cenderung aktif pada jam siang hari, yaitu sekitar jam 11. Pola seperti ini sering muncul pada ruang kantor, terutama ruang meeting atau ruang kerja bersama. Aktivitas yang mungkin terjadi antara lain meeting, brainstorming, diskusi tim, maupun kerja kelompok. Sebaliknya, ada periode yang sangat sepi di mana ruangan hampir tidak digunakan. Itu pada jam 2 sore. Informasi ini sebenarnya cukup penting karena menunjukkan bahwa penggunaan ruangan tidak konstan setiap hari, tetapi mengikuti ritme aktivitas kerja. Pola jam sibuk dan jam sepi ini menjadi dasar untuk optimasi energi. Misalnya pada jam-jam rendah penggunaan ruangan, perangkat seperti AC atau lampu bisa berada di mode hemat energi atau bahkan dimatikan. Sementara pada jam sibuk, sistem bisa memberikan kenyamanan yang lebih baik karena ruangan sedang benar-benar digunakan. Selanjutnya, untuk bagian B, itu masuk ke analisis korelasi antara jumlah orang dan suhu ruangan. Untuk melihat hubungan ini, saya menggunakan scatter plot dan menghitung nilai korelasi persons. Hasilnya sekitar 0,60, yang berarti ada hubungan positif yang cukup kuat dan signifikan. Secara sederhana, makin banyak orang di dalam ruangan, makin tinggi suhu ruangan. Ini masuk akal secara fisik karena manusia menghasilkan panas tubuh. Semakin penuh ruangan, AC harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kenyamanan termal. Analisis semacam ini cukup penting dalam desain sistem pendingin otomatis di Smart Office karena memungkinkan sistem mengatur intensitas pendingin secara adaptif bukan statis. Selanjutnya, saya menganalisis cahaya atau korelasi occupancy dan light. Hasil korelasi sekitar 0,86 yang menandakan hubungan positif yang sangat kuat. Artinya, ruangan cenderung lebih terang ketika sedang digunakan dan lebih gelap ketika kosong. Hal ini bisa terjadi karena lampu dinyalakan manual atau otomatis menggunakan sensor occupancy. Banyak perusahaan modern sekarang sudah
menerapkan smart lighting, pencahayaan menjadi salah satu komponen energi yang cukup besar di kantor. Kalau pencahayaan bisa diatur menyesuaikan aktivitas ruangan, konsumsi energi bisa dipangkas cukup banyak karena mengurangi kenyamanan pengguna. Berdasarkan ketiga analisis tadi, ada beberapa rekomendasi efisiensi energi yang bisa diterapkan di smart office. Rekomendasi pertama adalah kontrol AC berbasis okupansi. Karena suhu meningkat saat ruangan ramai, AC bisa menyesuaikan mode pendingin secara otomatis. Dengan begitu, energi tidak terbuang ketika ruangan kosong atau hanya berisi sedikit orang. Rekomendasi kedua adalah smart lighting. Karena cahaya sangat berkaitan dengan aktivitas ruangan, sistem pencahayaan bisa otomatis meredup atau mati ketika ruangan sepi. Sistem ini bahkan bisa lebih efisien kalau dikombinasikan dengan sensor cahaya alami untuk mendeteksi apakah ruangan sudah cukup terang tanpa lampu. Rekomendasi ketiga adalah scheduling perangkat elektronik. Dengan memanfaatkan informasi jam sibuk dan jam sepi dari data okupansi, perangkat seperti monitor, panel informasi, atau proyektor bisa diatur untuk mati otomatis saat tidak digunakan. Dengan pendekatan berbasis data seperti ini, smart office bisa menghemat energi tanpa mengurangi kenyamanan pengguna ruangan. Bahkan, kalau diterapkan dalam skala besar, pendekatan ini bisa mendukung upaya smart building dan efisiensi energi yang lebih berkelanjutan. Sebagai penutup, analisis data IoT sangat membantu dan memahami perilaku ruangan dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.